Pemirsa, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah membantah memiliki keterkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan batu bara yang tengah diusut Polri. Menurut Febri, seharusnya Polri melakukan audit secara menyeluruh sebelum menyimpulkan ada atau tidaknya tindak pidana. Jampitsus Febri Adriansyah menegaskan tidak mengetahui adanya kaitan antara dirinya dengan peristiwa blackout di sejumlah daerah. Febri menyerahkan sepenuhnya proses pengusutan dugaan kasus korupsi pengadaan batu bara kepada penyidik kepolisian. Menurut Febri, dugaan permasalahan pengadaan batu bara perlu diawali dengan audit menyeluruh terhadap kebutuhan, kualitas, hingga prosedur pengadaannya. Audit itu dinilai penting untuk mengetahui ada atau tidaknya unsur perbuatan melawan hukum dalam proses pengadaan batu bara. Saya juga tidak paham ada keterkaitan Jampitsus dengan blackout. Nanti kita tunggulah proses bagaimana rekan-rekan penyidik nanti ya menyampaikan apa masalahnya keterkaitan blackout tersebut. Ya, perkaranya perkara apa. Tapi saya baca-baca itu terkait dengan pengadaan batu bara ke PLTU. Kalau itu masalahnya, menurut saya sebaiknya memang dilakukan audit terlebih dahulu secara keseluruhan, baik mengenai jumlah kebutuhan, kualitasnya yang masuk, transaksi pembeliannya, dan prosedur pengadaannya, sehingga kita tahu apakah ada perbuatan melawan hukum. Pengusutan kasus dugaan korupsi dan pencucian uang oleh tim gabungan Polri terus meluas setelah menyita uang puluhan miliar di sebuah kafe di Cipete. Polisi membongkar berangkas di rumah pribadi Jampitsus Kejagung di Sentul dan menemukan aset senilai lebih dari 400 miliar rupiah. Suara bising mesin gerinda ini bukanlah aksi adegan dalam film, melainkan polisi yang sedang berusaha membongkar berangkas yang ditemukan saat melakukan penggeledahan di sebuah rumah di wilayah Sentul, Jawa Barat. Bahkan polisi sempat memanggil ahli kunci untuk membongkar isi berangkas ini. Dalam kurun waktu 15 menit, akhirnya polisi berhasil membongkar isi berangkas dan menemukan 7 koper yang tersimpan rapih di dalamnya. Isinya sangat mengejutkan. Koper tersebut berisi 74 kg emas batangan, uang tunai rupiah, serta berbagai mata uang asing dengan nilai keseluruhan diperkirakan mencapai 476 miliar rupiah. Tak hanya emas batangan dan uang, polisi juga menyita sejumlah foto keluarga dari rumah ini. Foto-foto tersebut diduga berkaitan dengan identitas pemilik rumah, sekaligus pemilik berangkas yang berisi 74 kg emas dan uang mencapai 476 miliar rupiah. Menanggapi hal ini, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah pun angkat bicara dan mengakui bahwa penggeledahan yang dilakukan polisi di kawasan Sentul merupakan rumah pribadinya. Namun, terkait uang dan emas yang ditemukan saat penggeledahan, ia tidak mengiyakan atau membantah miliknya. Namun, Febri menjelaskan seluruh hasil penggeledahan yang ditemukan polisi di Sentul ada pemiliknya. Rumah Sentul, ya, itu memang rumah pribadi Jampitsus yang sudah sejak lama. Itu bisa dilihat bagaimana proses kepemilikan sejak awal, ya. Dan mengenai uang tadi kan sudah saya jelaskan yang ditemukan, bahwa itu ada pemilik, ya, bahwa itu ada kegiatan, ada orang-orang juga terima kegiatan, itu bisa juga ditanya. Kemudian juga ada beberapa kegiatan bangunan yang bisa dicek. Semua kami yakin dapat dipertanggungjawabkan dengan benar. Tetapi tentunya tidak melalui forum seperti ini. Melalui forum acara mungkin yang sudah sesuai prosedur hukum. Sebelumnya polisi terlebih dahulu menggeledah kafe di Clan Signature di kawasan Cipete, Jakarta Selatan pada Rabu 8 Juli 2026. Restoran Prancis ini sebelumnya bernama Gontran Cherrier dan pernah menjadi lokasi penguntitan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus
Febri Adriansyah oleh anggota Detasemen Khusus Anti Teror atau Densus 88 pada 19 Mei 2024. Dari hasil penggeledahan polisi di Deklan Cafe ditemukan uang pecahan dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura. Temuan uang ini menumpuk di dalam brankas tinggi 2 meter di balik etalase kafe. Tumpukan uang dolar Amerika Serikat dan dolar Singapura ini senilai 67,2 miliar rupiah. Terkait hal ini, Jampitsus Febri membantah keterlibatannya dalam bisnis kafe Deklan yang ditelusuri polisi. Dan sekali lagi dapat saya jelaskan bahwa Jampitsus tidak ada keterkaitan dalam bisnis yang telah diberitakan di medsos seperti di Cipete. Pada Kamis malam, 9 Juli 2026, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri kembali menindaklanjuti kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. Penggeledahan kembali dilakukan di kawasan Cipete, Jakarta Selatan sebagai titik ke-13. Dari penggeledahan ini, tim penyidik Polri membawa barang bukti berupa dokumen, barang, serta perangkat komputer. Titik yang ke-13 malam hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan penyidikan yang sebelum-sebelumnya. Kita saksikan bersama-sama masih dilaksanakan proses penggeledahan di salah satu ruko. Ini kaitan tentang dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani oleh Joint Investigasi dari Kortas Tipikor dan Polda Metro Jaya. Kita masih melihat proses penggeledahan masih berjalan dan dari hasil pemeriksaan keterangan saksi maupun gelar perkara artinya masih ada perkembangan ke beberapa titik-titik lainnya. 13 titik telah digeledah, ratusan miliar aset telah disita. Namun, misteri kepemilikan asli dari harta-harta fantastis ini masih menjadi teka-teki yang terus digali polisi. Akankah penyidikan ini mampu menyeret sang aktor utama ke pengadilan? Tim Liputan, Metro TV.